Audio Jungle. Sebuah perjalanan lintas profesi seorang anggota polisi dan seorang jurnalis menyatukan langkah dalam satu misi, menelusuri jejak sejarah di balik kabar situs purbakala di Kampung Tugu, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Konon, di kampung tersebut bersemayam makam Eyang Syekh Nurjati Alam yang disebut-sebut hidup di masa kerajaan Pajajaran saat kepemimpinan Eyang Prabu Siliwangi. Apa yang mereka temukan? Mari kita ikuti perjalanannya. Pagi itu, Debbie, anggota kepolisian yang juga pemerhati sejarah, bersama Ahmad, seorang jurnalis yang kerap meliput budaya lokal, memulai perjalanannya dari kota Cimahi. Tujuan mereka bukan patroli rutin, juga bukan peliputan biasa. Mereka membawa tugas penelitian awal, memverifikasi informasi masyarakat mengenai keberadaan situs purbakala dan peninggalan benda pusaka. Di Kampung Tugu, Purwakarta, kami ingin memastikan, apakah kabar ini hanya cerita lisan, atau memang ada bukti sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan? Ujar Ahmad di sela perjalanannya. Perjalanan menuju Kampung Tugu memakan waktu sekitar 2 jam dari kota Cimahi. Selama perjalanan, keduanya berbincang tentang pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan media dalam menjaga warisan budaya. Seringkali situs sejarah rusak karena tidak ada pengawasan dan dokumentasi. Disinilah peran kami sebagai jurnalis dan aparat bisa bersinergi, jelas Debbie. Setibanya di Kampung Tugu, suasana desa yang tenang seakan menyambut kehadiran kami berdua. Menurut informasi yang dihimpun dari beberapa sumber, juga sesepuh kampung, disinilah terletak makam Eyang Syekh Nurjati Alam. Beliau diyakini sebagai tokoh penyebar agama Islam di wilayah Purwakarta pada masa kerajaan Pajajaran di masa kepemimpinan Eyang Prabu Siliwangi. Kabarnya di lokasi ini banyak ditemukan benda-benda pusaka peninggalan leluhur, tapi kami belum bisa memastikan tanpa kajian lebih lanjut, kata salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya. Di lokasi, terlihat struktur makam tua dengan batu nisan yang sudah mengalami pelapukan. Tim kecil ini melakukan dokumentasi awal, memfoto, mencatat kondisi situs, dan mengumpulkan keterangan dari warga. Informasi awal menyebutkan, di area sekitar makam sering berbagai benda kuno, namun Debbie menekankan pentingnya tidak mengambil atau memindahkan benda-benda tersebut sebelum ada izin dan kajian dari pihak berwenang, karena ini bukan hanya peninggalan, tapi identitas. Kalau rusak, hilang sejarah kita, tegas Debbie. Ahmad juga menyampaikan, liputan ini akan menjadi bahan laporan untuk mendorong penelitian lebih lanjut oleh Dinas Kebudayaan dan Arkeologi. Selain itu, Debbie juga berharap kehadiran aparat di lokasi sejarah bisa memberi rasa aman sekaligus mencegah kerusakan cagar budaya. Perjalanan ini membuktikan, menjaga sejarah tidak hanya menjadi tugas sejarawan, tapi polisi dan wartawan juga punya peran, kata Ahmad menutup wawancara. Perjalanan dari Cimahi ke Kampung Tugu hari ini mungkin hanya langkah kecil. Tapi dari langkah kecil itu, harapan besar tumbuh agar situs Eyang Syekh Nurjati Alam mendapat perhatian dan diteliti secara ilmiah. Karena sejarah yang terlupakan adalah masa depan yang kehilangan arah. Model tapan semodel MBG beunghar. Kita korupsi teh kita tahu ya, ajudan atunya si Teddy, jadi menteri ya nama Ya. ya makan banyak banget lewat itu selalu. Lembah lama itu guru dugaan makanya. Oh tuh jalan halus tapi kayak itu curangnya. Dia menggunakan karena motor bang emang. Apakah itu? Oh, dia mah.
Perjalanan yang cukup melelahkan antara Cimahi Kampung Tugu Purwakarta, akhirnya tim kecil ini telah sampai di perbatasan Kampung Tugu dengan Jakan Bebatuan karena wilayah tersebut merupakan perkebun teh dan perhutani. Membuat para pengunjung yang mulai memasuki daerah situs tersebut merasa ada ketenangan karena terhubur dengan keindahan pegunungan serta hutan yang menghijau menambah tenang suasana hati berbeda dengan hiruk-pikuk kota yang dipenuhi polusi asap kendaraan yang lalu lalang serta kejamnya suasana kota. Namun setelah memasuki Kampung Tugu ini, suasana hati akan berubah menjadi nyaman. Untuk itu, kami beserta tim pemerhati dan penjelajah situs Purbakala Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk berkunjung ke daerah tersebut sekaligus berwisata religi berziarah ke Makom Aulia Allah para penyebar agama Islam. Dari Kampung Tugu Kabupaten Purwakarta, Ahmad Sidikin, kontributor media berita investigasi nasional melaporkan.